Kita dipanggil jadi orang Kristen, bukan berpuas sekedar, oh saya sudah dengar firman Tuhan, oh saya terima ji firman Tuhan, oh saya berakar ji sama firman Tuhan. Bukan, panggilan kita, goal akhirnya adalah berbuah. Kita dipanggil bukan untuk menjadi pendengar firman Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Shalom. Nah, beberapa minggu belakangan kita belajar tentang mitos-mitos rohani. Hari ini spesial minggu pertama Prapaskah. Jadi mitos-mitos rohaninya kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah Paskah lewat, ya. Dan hari ini selama minggu Prapaskah kita akan sama-sama belajar tentang seri perumpamaan kerajaan Allah. Dan hari ini tema yang diberikan kepada saya minggu pertama adalah kerajaan yang diberitakan. Oke. Ada yang tahu ini gambar ikan apa Bapak Ibu jemaat sekalian? Ada yang tahu ya, cupang. Kalau bahasa Makassarnya ikan bite. Itu ikan bite, ikan tarung. Nah, seiring berjalannya waktu ikan cupang dulu cuma satu warna dan belakangan tambah banyak. Ini jenis koi. Jadi saya hobi pelihara cupang jenis koi. Oke? Ketika COVID 2020 kurang lebih saya di Surabaya, kita semua terjebak dalam rumah kan, di rumah aja. Akhirnya saya muncullah iseng. Bagaimana rasanya kalau saya coba ternak ikan cupang? Ya saya belilah indukan jantan, indukan betina, dan saya kawinkan. Singkat ceritanya berhasil. Anaknya banyak sekali, tidak tahu apa istilahnya, anak kecebong kah atau anak ikan, bayi ikan, terserah lah ya. Anaknya banyak sekali. Tetapi yang menarik adalah dari banyaknya anak ikan itu lama-lama mati. Dan tersisa-sisa 5-10 ekor. Dan yang akhirnya sampai sisa besar tinggal 2-3 ekor kalau saya tidak salah. Saya bingung, kok bisa induknya sama, pakannya sama. Jadi karena pakannya itu saya sampai kultur budidaya kutu air. Jadi ternak sendiri kutu air untuk kasih makan. Tetap mati. Airnya sama, saya sampai pakai ketapang, kalau yang ngerti-ngerti gitu ya. Pokoknya di treatment lah airnya. Tetap mati. Dan saya Google lah, oh ternyata yang bikin bertahan itu bukan cuma pakan, bukan cuma air, dan semuanya harus dijaga. Tapi memang bergantung juga sama betapa atau seberapa kuat anak ikan itu. Nah jadi yang kuatlah yang bertahan, yang kuatlah yang hidup. Hal yang sama mungkin, pertanyaan yang sama terjadi ketika kita melihat orang-orang Kristen di gereja. Bukankah kita menyembah Tuhan yang sama? Bukankah kita baca Alkitab yang sama? Mungkin kita datang di gereja yang sama, dengarkan khotbah yang sama, duduk di gereja di kursi yang kurang lebih sama. Tetapi kok bisa ada perbedaan hidup yang begitu jauh antara orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain? Apakah sama seperti ikan cupang? Yang bertahan, yang bertumbuh adalah orang-orang Kristen yang lebih hebat? Ataukah ada faktor lain yang membuat kita bisa bertumbuh? Nah hari ini Matius 13, tapi secara cepat saja, pasal 4 itu pertama kali kerajaan Allah diberitakan. Jadi Tuhan Yesus bilang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pasal 12, satu pasal sebelum pasal yang hari ini kita bahas, itu berbicara tentang kerajaan Allah ditolak. Yesus dibilang menggunakan kuasa setan. Dan pasal 13, Bapak Ibu bisa lihat nanti dari kitabnya, itu kerajaan dijelaskan melalui perumpamaan-perumpamaan. Sehingga kerajaan Allah yang hadir melalui Mesias bekerja dan membedakan respon manusia terhadap firman. Ini yang menjadi gambaran besar bagaimana kita akan belajar hari ini. Firman Tuhan hari ini, Matius 13, ayat 1-23. Mungkin kita sudah sangat sering mendengarnya, perumpamaan tentang seorang penabur. Saya mengundang untuk setiap kita, yuk buka Alkitabnya masing-masing. Tidak akan saya tampilkan hari ini di depan. Yuk semua buka Alkitabnya dari HP atau dari Alkitab fisik. Tapi mohon tidak terdistrak, matikan dulu notifnya. Itu ya, Matius 13 ayat 1-23. Matius 13 ayat 1-23, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, silakan diperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan,
Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Langsung ke ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Terakhir 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya ketika baca bagian ini dulu ketika sekolah minggu gitu ya, saya bertanya-tanya. Kok bisa sih ini ada penabur benihnya di mana-mana? Kayak enggak beres sekali gitu, masa benihnya ada di mana-mana? Terus saya teringat cerita sekolah minggu dan juga banyak sekali buku anak-anak gitu. Oh, kenapa bisa dijelaskan, kenapa bisa benihnya ada di mana-mana? Jadi katanya sebelum petani itu pergi ke sawah, benihnya kan banyak. Dia perjalanan dari rumah ke sawahnya. Nah, dalam perjalanan itu jatuhlah benih di jalan, jatuhlah benih di sawah berduri, tanah berbatu dan sebagainya. Tapi itu keliru. Oke, jadi sedikit ya konteks saat itu. Jadi berbeda dengan zaman modern, konteks Palestina saat itu, kalau kita kan modern, bajak sawahnya dulu, baru tanam benihnya. Kalau orang saat itu, mereka tabur benihnya dulu, baru sawahnya dibajak. Jadi terputar urutannya. Jadi mereka bawa semacam kantong, lempar kuat, set. Jalan lagi berapa langkah, lempar lagi, set. Jadi ada yang dibawa angin dan sebagainya. Kalau anginnya kencang mungkin sampai di atap seng, jadi berisik, jadi harus ganti atap genteng. Nah ya. Sehingga sangat wajar Bapak Ibu jatuh di berbagai kondisi tanah yang berbeda. Alkitab tidak menjelaskan benihnya apa. Entah itu benih pisang kek, benih cabai kek, benih sawit kek. Nggak ada yang tahu. Atau ini apa? Pohon sawit? Saya nggak tahu ya, menurut keyakinan saya bukan. Nah tapi fokus perumpamaannya adalah bukan berbicara tentang kualitas benihnya. Tapi kondisi tanahnya. Oke, saya ulang lagi, kita bukan berbicara tentang kondisi kualitas benihnya, tetapi kualitas atau kondisi tanahnya. Secara cepat, struktur tes bisa dilihat dibagi 3, 1-9 itu isi perumpamaan, 10-17 mengapa perumpamaan itu sisipan. Murid-murid bertanya, terus 18-23 ini penjelasannya. Dan kita bisa lihat ada 3 variabel utama ya, 3 tokoh utama, 3 item utama dalam perumpamaan. Yesus sebagai penabur, firman adalah benihnya dan tanah itu adalah representasi, gambaran kondisi hati setiap kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana kerajaan Allah itu diberitakan bekerja. Bagaimana kerajaan Allah yang diberitakan itu bekerja. 2 poin saja, sebab dan akibat. Oke,
Yang pertama adalah kita akan sama-sama melihat kerajaan yang diberitakan oleh anugerah sebagai sebabnya, dan kerajaan yang menyingkapkan kondisi hati sebagai akibatnya. Oke, hanya 2 poin aja, sebab akibat. Meskipun 2 poin, saya disclaimer dari awal ini akan menjadi poin yang panjang untuk kita hari ini. Yang pertama, bagaimana kerajaan yang diberitakan? Kerajaan itu diberikan oleh anugerah sebagai sebabnya. Kita seringkali berpikir, Bapak Ibu, saya pun berpikir bahwa kalau kita mampu mendengar firman, kita mampu memahami, menerima firman, percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena bergantung sama dirinya kita sendiri. Oh, selama saya cukup pintar, selama saya cukup fokus, selama saya cukup rohani, selama saya cukup berusaha, saya mampu. Kita lupa masalah terbesarnya kita bukan masalah kurangnya informasi, bukan kurangnya masalah kemampuan, tapi masalah terbesar umat manusia adalah masalah hati yang rusak akibat dosa. Oke, masalah terbesar kita adalah masalah hati, kondisi hati yang rusak akibat dosa. Dan dosa ini membuat kita secara alami, secara natur tidak mungkin bisa memahami kerajaan Allah. Saya highlight saja secara cepat, rekan-rekan bisa lihat di situ. Pada dasarnya kita adalah kondisi ini, mendengar tapi tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendanggap. Itulah kondisi dasarnya kita. Secara alami berdosa dan tidak mungkin memahami kerajaan Allah. Pertanyaannya, oke, kenapa bisa ada orang Kristen? Kenapa bisa saya percaya Kristus? Kenapa saya bisa ada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, percaya berita Injil? Jawabannya sangat jelas di ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Dari sini kita bisa langsung melihat ada orang-orang yang diberikan karunia untuk memahami kerajaan surga dan ada yang tidak. Kata diberikan ini penting. Kenapa? Karena kerajaan surga, memahami kerajaan surga itu bukan ditemukan, bukan dicapai, bukan diusahakan, tetapi diberikan. Kasih karunia Allah diberikan sehingga kita mampu mengerti. Sehingga karena kita sudah diselamatkan, kita mampu mengerti apa maksudnya kerajaan surga. Bukan karena kita mengerti kita diselamatkan, bukan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, makanya kita dimampukan mengerti. Saya mau highlight itu karena kita jangan sampai terbalik. Sehingga Tuhan Yesus dengan jelas berkata begini. Orang-orang yang dapat anugerah itu, para murid dapat anugerah itu, melihat dan mendengar itu, dikatakan berbahagialah matamu melihat dan telingamu mendengar. Itu sebabnya ketika kita orang-orang Kristen yang bisa percaya sama Tuhan Yesus berita Injil, responnya kita sebenarnya bukan kesombongan, bukan merasa diri lebih baik daripada orang lain, tetapi berbahagia dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Bahasa Yunani dari mendengar sini, akowo. Boleh sama-sama bilang akowo? Bukan awo ya, kalau awo Tarsan gitu ya. Akowo, mendengar. Mendengar di sini bukan mendengar fisik, tetapi mendengar secara spiritual. Berbicara tentang pendengaran yang menghasilkan ketaatan. Kata ini dari ayat 1 sampai 23 muncul 14 kali. Tadi kalau perhatikan ya 14 kali mendengar itu 14 kali. Lebih dari separuh ayat yang kita baca. Jadi ini berbicara tentang pendengaran rohani. Yesus tidak sedang mengkritik teknik bertani di Palestina saat itu, bukan. Yesus sedang mengkritik pendengaran rohani para pendengar saat itu. Dan inilah yang menjadi alasan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat itu orang-orang Yahudi sangat familiar. Perumpamaan ini sangat mudah dimengerti secara intelektual. Cerita tentang pertanian sehari-hari sangat familiar dalam kehidupan mereka. Menariknya meskipun ini sangat familiar, mereka tidak mengerti. Oke, menariknya meskipun ini kehidupan sehari-hari, mereka tidak mengerti maksudnya apa. Sedangkan para murid mengerti. Kenapa bisa? Sekali lagi saya tekankan, perbedaannya bukan masalah kemampuan, tapi masalah anugerah. Ketidakmampuan mereka untuk mengerti ini bukan disebabkan karena begini Tuhan Yesus itu pakai perumpamaan ini biar teka-teki, biar mereka bingung. Tidak, justru karena Tuhan Yesus tahu mereka tidak mampu, maka Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Makanya ayat 13 bisa dilihat, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tetapi tidak mendengar. Jadi karena mereka memang tidak mendapatkan anugerah itu, mereka tidak mampu, makanya Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Bukan terbalik, bukan karena Tuhan Yesus tidak mau ini orang bertobat, saya pakai perumpamaan, saya pakai teka-teki. Bukan seperti itu. Jadi perumpamaan itu dipakai bukan untuk sekedar mempersulit atau mempermudah pemahaman, tetapi untuk menyaring dan menunjukkan sikap hati.
Anugerah tidak hanya membuka telinga untuk mendengar kerajaan Allah, tapi membentuk hati agar mampu meresponinya. Dan inilah anugerah. Hati kita dimampukan meresponi firman Tuhan. Dan bersyukur sekali inilah kebenarannya bagi kita. Kita bisa memahami kerajaan Allah bukan karena kita mampu, tapi sekali lagi karena kasih karunia. Injil menunjukkan cara Allah bekerja. Anugerah diberikan kepada engkau dan saya, orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Tanah-tanah yang rusak, tanah-tanah yang kering yang tidak mampu bertumbuh. Karena kerajaan Allah adalah anugerah, maka menghasilkan kondisi hati yang berbeda. Oke? Tadi kita lihat 2 poin. Poin 1 sudah lewat. Sebabnya sudah, kerajaan ini diberikan oleh anugerah. Karena ini diberikan oleh anugerah, sekarang kita akan sama-sama melihat akibatnya. Kerajaan ini akhirnya menyingkapkan kondisi hati. Firman yang sama dibagikan, responnya tapi berbeda. Jadi kerajaan bukan hanya menyelamatkan, tetapi sekali lagi kerajaan itu menyingkapkan. Pertanyaannya adalah, oke, berarti pemberitaan firman Tuhan sia-sia dong kepada orang yang tidak dapat anugerah. Ngapain saya beritakan firman kalau memang ujung-ujungnya sia-sia? Kalau kita lihat di Alkitab, firman Tuhan sama sekali dengan jelas mengatakan bahwa firman Tuhan yang dibagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ketika benih itu ditabur, benih itu pasti menghasilkan. Oke, saya ulang ya. Ketika benih itu ditabur, benih itu pasti menghasilkan. Hasilnya 2. Bagi orang yang dapat anugerah, buah benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Sedangkan bagi orang-orang yang menolak kasih karunia, orang-orang yang menolak berita Injil, itu menjadi dasar penghakiman. Dan dua-duanya ini hasil, tidak sia-sia. Kita terlalu sering terpapar dengan konsep sales marketing gitu. Pokoknya orang percaya Tuhan Yesus baru saya closing. Kalau tidak sia-sia, tidak. Cara kerja pemberitaan kerajaan Allah tidak begitu. Panggilan kita bukan mengkristenkan orang ya, memberitakan firman Tuhan. Sisanya urusan pekerjaan Roh Kudus. Nah, pemberitaan adalah sarana anugerah sekaligus sarana penghakiman. Sekali lagi, kita bukan sales marketing. Firman hanya menunjukkan apa yang sebenarnya sudah ada dalam hati kita. Ini ibarat senter di dalam ruangan gelap. Hanya menunjukkan, oh kondisi hatimu ini bagaimana. Bukan bikin terima atau tidak, hanya menunjukkan kondisi hati kita bagaimana. Saya langsung masuk aja. Tadi kita melihat sudah ada 4 respon sebenarnya tanah. Dari 4 respon, 3-nya keliru, 1-nya yang benar. Oke, ini artinya apa sih? Masalahnya bukan di benihnya, masalahnya di kondisi tanahnya. Mari yuk kita sama-sama mendiagnosa kondisi hati kita secara jujur. Jangan diagnosa hatinya orang lain. Ah ini si A ini semak berduri. Tanah berbatu. Bukan begitu ya. Yuk secara jujur kita diagnosa diri kita masing-masing. Yang pertama, pinggir jalan. Dikatakan di sana ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, ada burung memakan sampai habis. Tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Ini konteksnya di persawahan. Jadi jangan bayangkan jalan tol, jalan raya. Bukan, ini jalan setapak. Kalau yang pernah tumbuh besar di daerah persawahan atau pernah outbound tahu ini jalan setapak, bukan jalan-jalan raya kayak di buku anak-anak itu misleading. Nah, digambarkan bahwa orang-orang yang mendengarkan firman kerajaan Allah tetapi dia tidak mengerti. Dan ketika itu si jahat datang merampas yang ditaburkan dalam hati orang. Pertanyaannya, saya mau tanya dulu ya sambil saya istirahat dikit. Benih ini kan tidak bertumbuh. Benih ini kan tidak bertumbuh. Pertanyaannya, karena kondisi tanahnya kering atau karena dimakan sama si burung? Benih ini tidak bertumbuh karena kondisi tanahnya yang buruk atau karena tanahnya belum sempat bertumbuh, sudah dimakan sama si burung? Ya, dijawab dalam hati aja, nggak apa-apa, terima kasih. Kalau kita baca dengan teliti, bukan karena dirampas, tetapi karena memang kondisi tanahnya mau sampai kapanpun di situ tidak memungkinkan untuk pertumbuhan. Burung, si jahat yang makan itu hanya bekerja secara efektif. Tapi pada dasarnya mau ada burung itu, mau tidak ada burung, tidak akan bertumbuh tanah ini. Dalam perikop ini, kita melihat bahwa dikatakan tadi ayat 2, orang berbondong-bondong datang banyaknya. Sangat antusias mendengarkan Yesus, tetapi hati mereka pada dasarnya keras. Sehingga mereka tidak mengerti. Begitu juga dengan orang Kristen, bukan? Berapa banyak sih dari kita yang begitu antusias datang ke gereja?
Antusias tidak pernah menjadi tolak ukur. Tidak semua orang ke gereja, sebagian besar atau sebagian kecil mungkin, tidak semua orang yang ke gereja sungguh-sungguh mau datang dengarkan firman Tuhan kok. Ada yang kesannya cuma absensi. Cek log, hari Minggu saya harus ke gereja, kalau saya tidak ke gereja nanti dicari hamba Tuhan, dicari teman. 6-7. Jujur juga bingung ya dengan ada beberapa orang yang datang ke gereja, sudah terlambat, datang ke gereja ngobrol, main HP, main game, buka medsos. Jangan salah sangka, saya bukan mau bilang hamba Tuhan mau dihormati ketika ngomong, bukan. Ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita bukan sedang tidak menghormati hamba Tuhan, kita sedang tidak menghormati Tuhannya kita. Banyak juga orang antusias mendengarkan firman, tapi tidak bisa mendengarkan, bahkan memang tidak mau dengarkan kebenaran. Ada yang kadang-kadang kalau Tami, rohaniwan, saya mau ajak diskusi. Tanya satu, belum selesai dijawab, ganti pertanyaan. Belum selesai dijawab, ganti pertanyaan. Memang cari gara-gara. Jadi ada orang-orang Kristen mungkin yang suka terlihat intelektual, kritis, tapi ujungnya cari gara-gara. Nah, apakah ini kita termasuk di dalamnya? Ini adalah tanah pertama. Pinggir jalan. Izinkan saya bertanya sebelum saya lanjut ke poin selanjutnya. Kapan terakhir kali sih firman Tuhan benar-benar mengguncang hati kita, benar-benar menegur dan mengubah cara kita berpikir dan hidup? Kapan terakhir kali firman Tuhan benar-benar menegur secara pribadi? Respon yang keliru kedua dikatakan di sana tanah berbatu. Jadi ini gambar yang cukup tepat untuk menggambarkan tanah berbatu. Kita seringkali berpikir, tanah berbatu ini tanah batunya yang di atas, tanahnya di bawah. Tidak. Karena Alkitab dengan jelas dibilangkan dia tidak berakar. Karena kalau batunya di atas, itu berarti dia terjepit sama batu. Beda. Ini batunya yang di bawah. Karena batunya di bawah, akarnya itu pendek, tumbuhnya cepat. Sehingga ketika matahari terbit, dia dengan cepat dikatakan layu dan kering. Mungkin asumsi saya ini seperti fotobat baru. Atau orang-orang yang baru pulang dari KKR. Begitu semangat. Sangat antusias menerima firman Tuhan. Bahkan dengan sukacita dan semangat yang begitu besar. Langsung terlibat dan dilibatkan di mana-mana. Kau mau rajin datang, kau bisa main musik, kau bisa menyanyi, kau bisa aktif ini, organisasi. Langsung dilibatkan semuanya dalam gereja. Masalahnya kita lupa. Dia sebenarnya belum berakar. Dan ketika penderitaan itu datang, imannya langsung lenyap. Atau juga mungkin ada sudah jadi orang Kristen lama, tetapi orang Kristen yang bergembira karena hal-hal di sekitar terjadi sesuai dengan maunya. Setelah saya jadi orang Kristen, hidupku jadi lebih baik. Kenapa saya jadi orang Kristen? Karena dulu saya sakit. Sekarang setelah saya jadi orang Kristen, sakitku sembuh. Mungkin karena komunitasnya menyenangkan, karena khotbahnya menghibur dan sebagainya. Tetapi ketika khotbahnya tidak terjawab lagi, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan dulu kau jawab doaku, sekarang Tuhan tidak jawab doaku? Apa yang salah? Akhirnya iman kita dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Tanpa penerimaan Injil yang sungguh-sungguh, semua itu bersifat dangkal dan tidak menghasilkan akar yang kuat. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya di Surabaya, saya masih pemuda, diputarkanlah sebuah ilustrasi kesaksian dari seorang pembunuh. Dia preman, tapi juga dia membunuh, jadi dia masuk penjara. Nah, di dalam lapas itu dikatakan, karena dia sudah bertobat, dia terima Tuhan Yesus di dalam penjara. Dia kesaksian lah, di mana-mana datang liput dia kesaksian. Ketika saya dengar ini kayaknya ada yang tidak beres. Cuma saya tidak mau komen karena saya memang pada dasarnya suka menghakimi kan. Jadi saya diam aja. Pulang dari gereja temanku datang, Tris, kok setuju gak sama itu ilustrasi? Ini videonya nih orang. Ini kan orang masih hidup, kita belum tahu perjalanan akhirnya bagaimana. Iya sama sih. Ya tapi kita kan tidak boleh menghakimi. Singkat ceritanya 5-6 tahun kemudian setelah video itu diputar, saya di Makassar, saya pulang liburan, saya lihat berita. Orang yang sama masuk penjara lagi, membunuh lagi. Poin saya begini, saya tidak mau Bapak Ibu salah paham. Poin saya bukan bilang berarti gini, orang yang sudah bertobat tidak bisa bikin dosa. Bukan, oke? Saya mau highlight, bukan itu poin saya. Poin saya adalah gini, indikator kedewasaan rohani seseorang, indikator kedewasaan rohani kita
Bukanlah semangat pelayanan, bukanlah pemahaman teologi, bukanlah kesibukan pelayanan, tapi konsistensi mau dimuridkan, konsistensi mau berproses. Saya tidak bilang sekali lagi ini tidak penting, saya tidak bilang pemahaman tidak penting, saya tidak bilang pelayanan dan sebagainya tidak penting, bukan. Tetapi iman kita harus diuji. Kita seringkali terjebak, dengan gampangnya terjebak mengukur pertumbuhan atau kedewasaan rohani kita atau seseorang berdasarkan apa? Pandainya doktrinnya, pandainya retorikanya, sibuknya dia melayani. Dan kita jadikan ini menjadi dasar. Kita lupa yang jadi dasar adalah akarnya, buahnya. Masalahnya orang-orang yang baru begini cepat dikasih kepercayaan begitu besar, akarnya tidak kuat. Tidak heran ketika masalah datang di dalam pelayanan, teguran, ketika dalam hidup pribadi, gesekan muncul antara sesama rekan, apa yang terjadi sih? Baper. Oh, saya keras kepala, tidak bisa kah ditegur? Oh, saya mundur deh, jangan mau kalau kau mau sama saya. Ini contoh-contoh kita orang Kristen yang tidak berakar, tapi terlihat begitu, cepatnya tahu ini, rajinnya tahu pelayanan. Kesibukan di dalam gereja tidak pernah jadi standar pertumbuhan iman. Tidak pernah sama sekali. Izinkan saya bertanya, selama ini kita jadi orang Kristen, apakah iman kita bertumpu, berpijak pada Kristus, atau jangan-jangan pada perasaan, pada pengalaman, pada situasi yang menyenangkan? Di mana iman kita bertumpu hari ini, saudara sekalian? Tanah yang kedua, tanah berbatu. Tanah yang ketiga dikatakan semak duri. Dan kita tahu semak duri, rumput liar itu pasti tumbuhnya lebih cepat daripada pohon yang kita tanam, dan dikatakan di sana dia terhimpit dengan semak duri sampai mati. Jadi ini adalah ciri-ciri orang Kristen yang memang mendengarkan firman, yes, bertumbuh, yes, tetapi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan menghimpit. Iman itu akhirnya apa? Tidak berbuah dan mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Perhatikan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kata kekhawatiran di sana merimna. Merimna artinya kepedulian. Memang kekhawatiran, tapi lebih pas menurut saya perhatian, kepedulian, dan mayoritas terjemahan juga begitu. Jadi kalau bisa kita terjemahkan ulang, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kepedulian dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman. Ini ciri-ciri orang Kristen apa sih? Yang hatinya tersita, perhatiannya tersita oleh rasa aman, masa depan, kebutuhan hidup, tekanan realitas. Orang-orang Kristen yang mana? Hidup dengan janji palsu bahwa uang, keberhasilan, dan kenyamanan bisa memberikan kita hidup yang sejati. Orang Kristen ini sebenarnya bertumbuh, tetapi perhatiannya terpecah. Bukan hanya kepada kerajaan Allah, tetapi juga kerajaan dunia. Bahkan dikatakan bukan hanya terpecah, kita terserap, hati kita terserap oleh daya tarik kerajaan dunia. Alhasil apa? Kita terhimpit, kita tidak berbuah, kita mati. Berapa banyak sih pandangan kerajaan dunia mengajarkan kita, afirmasi positif, positive thinking, word of faith, kuasa perkataan. Tapi kita, tapi saya kan orang Kristen. Oke, kita gabungkan, jadi apa? Kuasa doa, kuasa iman. Kita terserap dengan ajaran dunia. Berapa banyak kerajaan dunia mengajarkan kesuksesan, kesehatan, ketenaran. Seolah-olah inilah menjadi tanda Tuhan berkenan. Kita menggeserkan berkat terbesar kita, yaitu keselamatan di dalam Kristus, digeser menjadi ukuran materi, popularitas, dan pencapaian. Saya mau tes. Jemaat GKK Banda. Apa yang terlintas di kepala Bapak Ibu ketika dengarkan kata hidup yang lebih baik? Saya yakin 90% dari kita berpikir, hidup yang lebih baik artinya relasiku dengan Tuhan lebih baik, saat teduhku lebih lancar. Itu kan, amin kan? Tidak mungkin dong jemaat GKK berpikir hidup yang lebih baik itu berbicara tentang penghasilan yang lebih baik, rumah yang lebih nyaman, pergi traveling, tidak mungkin. Kita kan GKKA, Gereja Kebangunan Kerajaan Allah gitu. Wah, berubah namanya. Atau berapa besar dari kita tercampur dengan kerajaan dunia?
Aktualisasi diri, tunjukkan dirimu hebat, tunjukkan dirimu berarti. Tapi ketika kita masuk di gereja, saya kan orang Kristen, saya tunjukkan melalui apa? Melalui pelayanan, memberikan yang terbaik. Ini panggilanku. Tapi pada dasarnya, secara jujur dalam diri kita sebenarnya sedang berfokus pada diri sendiri. Bukan hidup untuk kemuliaan Tuhan, tetapi menggunakan Tuhan bagi pencapaian diri. Kerajaan dunia menempatkan kita, engkau dan saya di pusat hidup. Dan celakanya orang-orang Kristen yang merimna kepada dunia menempatkan dirinya juga di pusat hidup. Tapi kita bungkus dengan bahasa-bahasa rohani. Dampaknya apa sih? Bukan kebenaran kerajaan Allah yang hidup dalam kita. Tetapi justru kerajaan dunia, tapi dengan jargon-jargon rohani, dengan label-label Kristen. Bertumbuh iya, tapi terpapar, terserap dengan nilai-nilai dunia. Inilah yang membuat kita terhimpit. Firman tidak berbuah, firman itu mati. Bukankah di antara kita, kalau boleh jujur, setiap kita adalah pernah menjadi tanda-tanda berduri ini? Izinkan saya bertanya, duri apa sih yang kita biarkan ada sampai hari ini, yang kita pelihara? Ambisi kah? Kecemasan kah? Keinginan diakui kah? Keinginan diterima, cinta dunia. Duri apa yang sedang kita pupuk subur dalam hati setiap kita? 3 kondisi tanah yang keliru. Sekarang kita masuk tanah yang keempat. Respon yang benar, tanah yang subur. Dikatakan di sana berbuah banyak 100 kali, 60 kali, 30 kali. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar. Tadi yang mendengar apa? Akowo, oke? Itu pendengaran yang menghasilkan ketaatan. Firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Kata mengerti di sini artinya bacanya itu suniemi, bahasa Yunaninya. Jadi kita kayak main puzzle. Mengerti ini bukan tentang pemahaman intelektual, tahu informasi, bukan. Tetapi menyatukan bagian-bagian itu menjadi satu gambaran yang utuh. Ini berbicara tentang, sekali lagi, pendengaran rohani. Bukan sekedar tahu secara otak. Secara sederhana ini berkaitan dengan kemampuan membedakan dan melakukan kehendak Allah. Kalau mendengar kan, mendengar dengan taat. Nah kalau ini tahu, yang mana harus saya lakukan? Jangan sampai kita salah dengar, kita taat tapi kita salah dengar, ini kan celaka juga. Jadi yang mana tahu kehendak Allah yang benar dan kita taat melakukannya. Ketika ini dua ketemu, barulah hidup kita berbuah. Jadi yang berbuah itu bukan yang hanya mendengar, bukan yang hanya tahu maknanya, tetapi menangkap kebenarannya secara mendalam dan akhirnya hidup berbuah. Yuk perhatikan sama-sama ya. 3 kondisi tanah yang kita sudah pelajari tadi. Perhatikan prosesnya, progresnya. Pinggir jalan dikatakan apa sih? Orang yang mendengar tapi tidak menerima. Nah di jalan berbatu dia menerima tetapi tidak berakar. Sedangkan di semak duri dia berakar, bertumbuh tapi tidak berbuah. 3 kondisi tanah yang berbeda tapi ujung-ujungnya sama aja hasilnya. Hasilnya apa? Tidak berbuah. Poinnya jemaat sekalian, kita dipanggil jadi orang Kristen. Bukan berpuas sekedar, saya sudah dengar firman Tuhan. Saya terima aja firman Tuhan. Saya berakar aja sama firman Tuhan. Bukan, panggilan kita, goal akhirnya adalah berbuah. Kita dipanggil bukan untuk menjadi pendengar firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman. Kita tidak bisa menjadi pelaku firman yang sejati tanpa benar-benar suniemi, mengerti kehendak Allah. Tanpa suniemi, mengerti kehendak Allah, ketaatan kita hanyalah ritual kosong. Mohon maaf. Tanpa mengerti kehendak Allah, ketaatan kita hanyalah ritual kosong. Perhatikan sekali lagi. Mendengar apapun yang terjadi di sini, panggilannya kita berbuah. Iblis bekerja di mana? Di sini. Jadi iblis tidak pusing kau dengar firman. Iblis tidak pusing terima berakar, enggak. Iblis tidak pusing kau pergi ke gereja. Iblis tidak peduli kau kasih persembahan, kau melayani, kau jadi aktivis, kau jadi pengurus. Iblis tidak peduli. Setiap minggu kita datang di ruangan ini dengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita putar YouTube dengarkan firman Tuhan. Iblis tidak peduli. Yang iblis tidak mau apa sih? Jangan sampai hidupku dan hidupmu berbuah. Jadi jangan berbangga dengan mendengar, menerima dan berakar. No. Hidupmu dipanggil
untuk berbuah. Iblis tidak pusing kita sibuk atas nama Tuhan. Iblis tidak pusing kita sibuk atas nama Tuhan. Dan Tuhan pun tidak panggil kita sibuk atas nama Dia. Kita dipanggil untuk apa? Hidup dalam Dia. Dan hidup itu berbuah. Selama ini kita sudah jadi orang Kristen. Kondisi tanah kita secara jujur di hadapan Tuhan. Tanah yang suburkah? Sudahkah hidupku dan hidupmu berbuah dalam Tuhan? Iblis tidak pusing. Iblis seringkali menipu. Sudah Mi, kau sudah aktif Mi di gereja tuh, tidak apa-apa Ji. Sudah Mi, persembahanmu banyak sekali Mi tuh di gereja. Cukup Mi, Tuhan tutup mata Ji sama segala dosa-dosamu. Sudah Mi, kau aktivis pengurus pelayan tuh. Sudah Mi. Apapun iblis lakukan, asalkan kita tidak berbuah. Ketika tanah kita dibajak oleh Roh Kudus, hati kita menjadi tanah yang subur dan hidup kita akan berbuah. Dikatakan di sana, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yuk bersihkan persembahan lebih, pelayanan lebih lagi. Kenapa? Nanti Tuhan gantikan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Enggak ya, tidak seperti ini. Yang ditabur apa sih? Firman Tuhan. Tidak pernah tenagamu, tidak pernah hartamu. Yang Tuhan janjikan apa? Benih itu, firman itu ditaburkan. Dia tumbuh. Konteks saat itu satu benih itu setara dengan 7,5 kali. Itu sudah oke. Kalau sudah satu benih menghasilkan 10, itu sudah luar biasa. Nah di sini dikatakan 160, 30. Jadi ini sebenarnya majas hiperbola. Itu ya, melebih-lebihkan hiperbola. Untuk menunjukkan apa? Ini kesuksesan yang besar. Jadi ketika firman itu benar-benar masuk di hatinya kita yang subur, tanah yang subur, firman itu akan bertumbuh, berbuah dengan sangat besar. Kesuksesannya bukan berbicara tentang tambah kaya, tambah terkenal, bebas dari penderitaan dan sebagainya. Bukan, hidupmu dan hidupku ada perubahan sebelum percaya Tuhan Yesus dan setelah percaya. Itu loh berbuahnya. 160, 30 kali. Bukan berbuah sekedar pemahaman, pelayanan, semangat. Sekali lagi, bukan ini tidak penting. Tetapi kesibukan tidak pernah menjadi indikator pertumbuhanku dan pertumbuhanmu. Ketika bicara tentang berbuah adalah hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hidup di dalam ketaatan, ketekunan di dalam penderitaan, dan semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesama. Kalau paling dasar engkau tidak bisa mengasihi sesama, omong kosong, kita mengasihi Allah. Kalau kita tidak bisa mengasihi yang kelihatan, omong kosong, kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Hidup berbuah paling sederhana terlihat dari mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Oleh itu saya mau bilang, hidup berubah karena berbuah, bukan dibuat-buat. Berapa banyak sih kita jadi orang Kristen, buahnya itu kita buat-buat. Saya kan hamba Tuhan, masa saya begini? Saya kan majelis, saya kan pengurus, saya kan WL, singers, pemusik, saya kan aktivis. Masa hidupku begini? Alhasil apa sih? Beban. Dan ketika tanggung jawabnya sudah berganti, identitasnya sudah berganti, status jabatannya sudah berganti, bergantilah pula hidup integritasnya. Jadi integritasnya ada masa tenggangnya. Tidak bisa. Kita hidup berubah itu karena berbuah. Bukan dibuat-buat. Sehingga hidup kita yang berbuah bukanlah syarat keselamatan, tetapi respon atas keselamatan yang sudah kita terima. Buah yang sejati bukan emosi rohani, bukan usaha rohani, tetapi hasil dari hidup yang berubah. Saya mau highlight pelan-pelan. Meskipun keselamatan kita ini kan anugerah. Oke, keselamatan kita adalah anugerah. Tapi bukan berhenti begitu saja. Hidupnya kita dipanggil untuk berbuah. Di sisi yang sama, ketika kita mampu hidup berbuah, kita jangan lupa. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Hari ini kita belajar dua hal tentang kerajaan Allah. Kerajaan yang berbicara tentang kerajaan yang diberikan oleh kasih karunia. Dan kerajaan yang menyingkapkan kondisi hati. Dan kita dipanggil untuk berbuah. Saya kutip dari Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam Matius yang kita baca, perumpamaan ini berbicara benih adalah firman. Tetapi dalam Yohanes, Injil berbicara lebih jauh. Benih itu adalah pribadi. Firman bukan sebatas informasi. Firman adalah pribadi. Dan ketika kita menerima pribadi ini, hidup kita seharusnya mengalami transformasi. Firman bukan sebatas informasi, firman adalah pribadi. Benih itu menunjuk kepada seorang pribadi, Yesus Kristus sang firman yang sejati. Firman yang hidup yang dikatakan harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Kristus harus mati di atas kayu salib supaya apa? Kematiannya memberikan kehidupan, buah bagi setiap kita, engkau dan saya. Orang berdosa yang tidak layak, tanah yang kering. Supaya hidupku dan hidupmu bisa berbuah. Kristus tidak datang hanya untuk memberi informasi baru, tetapi memberikan engkau dan saya hati yang baru. Kristus mati agar kita hidup. Kristus kehilangan agar kita mendapatkan. Kristus dikuburkan agar kita dibangkitkan. Oleh sebab itu setiap kali kita mendengarkan berita Injil, yuk sama-sama ingat yang ditawarkan bukan sekedar pengajaran kerajaan sorga tentang firman, teori-teori, informasi, bukan. Yang ditawarkan adalah hidup kekal dari Sang Raja itu sendiri. Ketika kita melihat kerajaan sorga, yang ditawarkan bukan kerajaannya, yang ditawarkan adalah hidupnya sendiri dari Sang Raja itu. Kuasa Injil tidak hanya mengajar kita supaya hidup lebih baik. Saya pelan-pelan saya ulang lagi. Injil tidak pernah berhenti hanya mengajar engkau dan saya punya hidup yang lebih baik. Injil yang sejati pasti memperbaharui dari dalam. Injil yang sejati yang kita terima pasti mentransformasi kita dari dalam. Sehingga panggilan kita tidak pernah berhenti pada apa? Mendengarkan berita Injil, memahami apa itu Injil. Tetapi panggilan terbesar kita adalah diubahkan oleh Injil. Kenapa? Berapa banyak dari kita tahu Injil, tapi kita tidak melakukan Injil. Dan kita akhirnya menjadi apa? Orang Farisi Injil. Berapa banyak dari kita, saya tahu Injil, bosan-bosan Mbak Jami terus-terus cerita Injil. Yang lain mau, kita hafal luar kepala. Tapi sudahkah Injil itu benar-benar mengubah hidupku dan hidupmu? Kita tahu Injil tapi tidak melakukan. Apa bedanya dengan Farisi Taurat? Cuma kita adalah Farisi modern. Farisi Injil. Hidup yang berbuah selalu mengikuti pola yang sama. Mati terhadap diri sendiri supaya kita bisa hidup bagi Allah. Tidak ada buah tanpa kematian terhadap diri sendiri, terhadap ego sendiri, terhadap kenyamanan sendiri, terhadap dosa dan terhadap berhala dirimu. Tidak ada buah tanpa mematikan keinginan diri sendiri, tidak ada. Sehingga pertanyaannya adalah, bukankah engkau dan saya, bukan sudahkah kita mendengar? Bukankah kita sudah memahami? Lebih jauh adalah, sudahkah Injil itu benar-benar hidup dan mengubahkan dalam hidupku dan hidupmu? Sudahkah Injil itu benar-benar menghasilkan buah? Bila ada di antara kita yang mungkin sadar, hari ini, Tuhan, saya sadar, saya tanah yang tidak subur. Saya tanah yang kering. Saya tanah yang buruk. Kabar baiknya, Allah sanggup mengubah tanah keras itu menjadi tanah yang subur. Datanglah kepada Kristus dan mintalah hati yang baru. Dan berilah firman-Nya yang menghasilkan buah untuk memuliakan Allah. Saya mau sebelum kita pulang, kita sama-sama mengambil langkah konkret yang sederhana sebelum kita pulang hari ini. Kita minta Tuhan menunjukkan kondisi hati kita yang sebenarnya secara jujur di hadapan Tuhan.
Di mana sih kondisi hati kita? Pinggir jalan kah? Tanah berbatu kah? Semak berduri kah? Pilih satu bentuk ketaatan yang nyata. Nggak usah banyak-banyak. Oh Tuhan, hari ini saya mau pulang menjadi manusia baru. Nah, ngomong kosong. Pilih satu aja. Bentuk ketaatan nyata di hadapan Tuhan sebagai komitmen kita. Mengampuni kah? Meninggalkan dosa-dosa favorit kita kah? Apa yang matamu suka lihat? Apa yang telingamu suka dengar? Apa yang mulutmu suka katakan? Apa yang pikiranmu suka imajinasikan? Serahkan kepada Tuhan. Mungkin memulai disiplin rohani, baca Alkitab, saat teduh. Biarlah ini menjadi komitmen kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yuk terima proses yang tidak nyaman. Pertumbuhan tidak nyaman, tapi yuk terimalah proses ini sebagai bagian pertumbuhan dari iman kita untuk menghasilkan buah. Sehingga ketika sesuatu terjadi sama kita, penderitaan terjadi sama kita, bukan bilang, oh Tuhan saya mau tinggalkan kok. Bukan kita bilang, Tuhan kenapa ini terjadi sama saya. Tapi kita bisa dengan tegak berdiri. Bertanya, Tuhan apa yang Kau mau bentuk kepada saya melalui peristiwa ini? Buah apa Tuhan yang Kau mau hasilkan dari peristiwa ini? Dan yang terakhir, yuk renungkan Injil setiap hari, karya Kristus. Kenapa? Karena kita lupa Injil setiap hari. Renungkan Injil setiap hari. Kerajaan Allah adalah anugerah. Dan kerajaan itu menyingkapkan kondisi hati kita. Ketika hati kita sungguh-sungguh menerima anugerah itu, hidup kita tentu tidak akan sama lagi. Cara sederhana gereja kita, visi kita adalah JBU, jangkau bina utus. Saya berdoa kita sama-sama bukan menjadi slogan gereja, bukan menjadi jargon-jargon manajemen, tapi kita benar-benar bisa berbuah, menjangkau orang lain, dengan rendah hati terlibat dalam pembinaan, dan siap diutus dan mengutus orang lain untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala.